Shalom, selamat malam keluarga Kristen, anggota jemaat GPIB Ebenezer Samarinda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua sehat, dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan perlindungan, penuh dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadah keluarga, tentunya dari masing-masing rumah, karena pertemuan secara fisik memang masih dibatasi, sehingga secara virtual saja penyampaian firman Tuhan dari gereja. Mari Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada malam hari ini kami sujud menyembah-Mu dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami, keluarga lepas keluarga, dalam lingkungan jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, memungkinkan kami semua boleh duduk di rumah kami masing-masing untuk mengikuti kebaktian keluarga. Oleh karena itu kami akan membaca firman Tuhan, namun kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, memberikan roh hikmat kepada kami untuk boleh kami mengerti, memahami firman Tuhan. Dan terlebih juga Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Diamkanlah segala suara yang ada dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, keluarga lepas keluarga, karena kami sudah rindu dan siap untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat 26 dan 27, tapi saya akan membaca hanya pada ayat 26, nanti Ibu Bapak silakan baca sampai pada ayat yang ke-27. Demikian dinyatakan Keluaran 21 ayat 26, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, satu ayat. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi pagi saya percaya Ibu Bapak sudah membaca Sabda Bina Umat untuk yang pagi hari, tentang bagaimana melindungi juga kaum yang lemah, baik itu perempuan yang sedang hamil yang tentunya sangat amat lemah, berat perutnya, kemudian juga kaum disabilitas, begitu pula balita yang juga termasuk kaum yang lemah. Maka pada malam hari ini bacaan kita mengatur tentang perlindungan kepada budak. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa lalu kaum budak adalah kelompok masyarakat yang rentan, yang sering dapat resiko mengalami tindak kekerasan baik secara fisik terlebih juga mental oleh para majikannya. Mengapa? Karena dalam pola pikir masyarakat pada waktu itu, seorang budak adalah milik tuannya. Dia sama bagaikan barang kepunyaan sang tuan yang akhirnya dapat diperlakukan sesuka hati tuannya. Celakanya lagi adalah bahwa tidak ada hukum negara yang melindungi hak mereka. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan bangsa Israel. Mereka adalah umat Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah. Dan disitulah letak keistimewaan umat Tuhan.
Mereka harus mempraktekkan kasih kepada sesama, apapun status mereka, apapun golongan mereka. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah baca dalam ayat 26 tadi, dan saya kira ayat yang sangat singkat ini sangat amat jelas. Kita sudah baca bahwa dengan tema tadi, melindungi yang lemah, itu berarti bahwa ada keberpihakan Tuhan kepada kaum lemah yang ditunjukkan pada ayat yang ke-26 yang kita baca. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya banyak juga ayat-ayat firman Tuhan yang mau menunjukkan keberpihakan Tuhan terhadap kaum yang lemah. Kita bisa baca dari kitab Mazmur khususnya. Sebenarnya ada banyak dalam kitab-kitab yang lain, juga ada dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi izinkanlah saya mengambil kitab Mazmur yang dituliskan oleh pemazmur Daud pada Mazmur yang pasal yang ke-11 ayat 7. Saya bacakan buat jemaat. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ya, dan ada beberapa pembacaan yang semuanya menggambarkan tentang keberpihakan Tuhan kepada kaum yang lemah. Ayat 7 pada pasal 11 kitab Mazmur, sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Lalu kita lihat lagi di pasal 12, di ayat yang ke-6, di sana lebih jelas lagi dituliskan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Kalau kita loncat lagi di ayat 8, sana dituliskan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, ini gambaran-gambaran tentang bagaimana Tuhan selalu berada di pihak yang lemah. Dari pembacaan tadi dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat bahwa Tuhan ini adalah tempat perlindungan bagi orang yang lemah. Tuhan juga sebagai sumber pertolongan bagi orang yang lemah. Pada saat ada orang yang lemah meminta tolong, maka Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan juga pembebas bagi orang tertindas. Orang-orang yang mengalami penindasan, maka Tuhan ada di pihak mereka, di pihak-pihak yang lemah. Dan Tuhan juga sebagai pemelihara orang yang lemah. Kalau kita baca tadi di ayat 6 dan 8 dalam kitab Mazmur pasal 12. Jelas Ibu Bapak bahwa keberadaan orang lemah ini sangat amat dilindungi oleh Tuhan, karena Tuhan ingin umatnya melaksanakan perintah Tuhan, yakni mengasihi sesama. Maka kaum yang lemah yang sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tuannya atau dari majikannya atau orang yang lebih superior, maka Tuhan menginginkan bahwa kaum lemah ini selalu dijaga. Oleh karena itu ada perlindungan yang kokoh. Sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah menyampaikan hal itu yang sama kalau kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 25. Ya, kalau kita lihat di ayat 45, tapi izinkan saya membaca dari ayat 42 sampai dengan 45. Ya. Ayat 42 sampai 45 pada Injil Matius pasal 25, di sana tertulis demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45 tertulis, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jelas sekali, ya. Jelas sekali bahwa Tuhan selalu melindungi orang-orang yang lemah. Itu yang dikatakan oleh Yesus bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan orang lemah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, yang paling lemah, maka sebenarnya kita juga melakukan untuk Tuhan. Kita baca tadi di ayat yang ke-45, Injil Matius 25. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat satu kali lagi makna yang terdalam dalam ayat 26 dan juga 27 adalah bahwa seorang budak juga adalah manusia, bukan barang kepunyaan tuannya. Ada budak, ada tuan, tapi budak adalah bukan barang. Budak adalah manusia, bukan barang kepunyaan tuannya. Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap budak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihentikan. Tadi kita sudah lihat juga kalau kita baca di ayat 27, dalam situasi kerusakan mata atau gigi yang dialami oleh seorang budak karena tindakan aniaya sang tuan, maka mereka diberi status bebas. Sebuah status yang biasanya diberikan kepada seorang budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Nah, ini adalah juga salah satu pencerminan keberpihakan Tuhan terhadap kelompok yang lemah. Dan itu juga berarti bahwa umat Tuhan juga harus menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dan itulah sebenarnya wujud tindakan kasih kepada Tuhan melalui sesama kita. Saat kita mengatakan kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan seterusnya, dengan segenap pikiran dan dengan segenap jiwa, maka saat kita tidak mengasihi sama, sebenarnya kita juga tidak mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu yang Tuhan inginkan adalah waktu kita mengasihi Tuhan, salah satu gambarannya adalah kita juga mengasihi sesama kita seperti yang sudah dituliskan juga dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kira-kira ditafsirkan firman Tuhan. Lalu selanjutnya adalah kira-kira apa yang harus kita jadikan pedoman dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang penting yang harus kita renungkan bersama lewat pembacaan kita ayat 26 dan 27. Yang pertama adalah menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah. Ini merupakan wujud sikap hidup orang percaya. Salah satu indikator orang percaya adalah kita juga peduli terhadap kaum yang lemah, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita diminta oleh Tuhan untuk juga memberikan sikap hidup yang baik terhadap orang-orang yang lemah. Ya, enggak usah jauh. Kita semua barangkali ada pembantu di rumah, dan sudah seyogyanya memang kita harus memperlakukan dia sebagai bukan cuma pembantu, tapi dia juga adalah bagian dari anggota keluarga kita. Ya, kita enggak kurang layak, kurang bijak kalau kita buat perbedaan-perbedaan. Ya, dalam hal-hal tertentu saya kira ya. Kita makan nasi dengan ikan, maka ya pembantu kita yang merupakan anggota rumah tangga kita juga makan hal yang sama, duduk di tempat yang sama, dan seterusnya. Dan seterusnya, sehingga mereka, kaum yang lemah juga merasa lebih nyaman tinggal dengan tuannya, karena kita memberlakukan sesuatu hal yang memang seturut dengan firman Tuhan. Begitu juga termasuk sistem pengimbalan kepada para pembantu kita di rumah. Termasuk juga bagaimana kita memberikan waktu-waktu yang pantas untuk mereka juga boleh beristirahat, ya, menikmati masa istirahat. Kita beristirahat, maka pembantu kita yang bukan juga robot, yang juga manusia, dia juga memerlukan istirahat, sehingga kita harus memberikan waktu seluas-luasnya untuk
mereka juga bisa beristirahat. Hal yang kedua atau hal yang terakhir adalah mari kita perlihatkan sikap menghormati sesama kita. Kenapa? Karena sesama kita ini adalah sebenarnya ciptaan Tuhan. Kita melakukan hal itu sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan, yang kita percaya juga itu adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai. Kita adalah ciptaan Tuhan. Maka saat kita melihat kaum lemah, maka kita harus juga punya simpati dan empati pada orang-orang. Apalagi pada saat ini kita sedang sama-sama mengalami masa-masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Ya, kita berdoa supaya vaksin bisa cepat ada juga di wilayah Republik Indonesia ini, sehingga bisa juga membantu mereka-mereka yang sedang mengalami masalah. Ya, saya kira gereja juga sudah sebagai gereja yang misioner, gereja yang juga memperhatikan umat lain, bukan cuma umatnya, juga gereja sudah melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Maka kita gereja, keluarga lepas keluarga juga diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang lain, sehingga kehadiran kita merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat amat menolong bagi kaum lemah khususnya. Pada saat-saat sekarang ini ada banyak, kami dengar juga ada banyak sekali di PHK, ada banyak lowongan pekerjaan agak sulit terbuka, bisnis-bisnis kuliner juga semakin menurun, ya, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengalami penurunan. Oleh karena itu banyak juga orang-orang yang menghadapi kesusahan, kesukaran. Ini merupakan kaum yang lemah, yang barangkali kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita juga harus ingat pada orang-orang kaum yang lemah. Dengan demikian maka kita melaksanakan firman Tuhan. yakni bagaimana wujud konkret kita dalam mengasihi sesama kita melalui satu, ya bisa juga kita lewat penyampaian-penyampaian firman Tuhan, tetapi juga lewat pemberian-pemberian yang bisa dinikmati secara fisik, ya, karena yang dibutuhkan juga banyak sekali, sehingga kita juga harus rela berkorban untuk membantu keluarga, punya keluarga lain, ada tetangga-tetangga, ataupun keluarga kita sendiri yang ada hubungan darah juga, kita bisa bantu. Itu juga merupakan sesuatu yang baik, karena memang Tuhan pasti ada di pihak orang lemah. Oleh karena itu, kalau kita berpihak pada orang lemah, maka niscaya kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita bertolak belakang dengan posisi kita yang diharapkan Tuhan harus menolong orang yang lemah. Karena Tuhan ada dalam berpihak pada orang yang lemah. Oleh karena itu, mari kita juga membantu kaum yang lemah. Siapapun mereka, orang tidak melihat suku dan agama dan sebagainya. Tapi mari kita melihat juga mereka adalah juga orang-orang yang ciptaan Tuhan, yang adalah ciptaan Tuhan. Maka kita sebagai sesama ciptaan, maka kita juga harus menghargai. Saat kita menghargai mereka, maka kita juga dalam posisi menghargai Tuhan, dan dalam posisi kita bersama dalam keberpihakan Tuhan dengan kaum yang lemah. Demikian kira-kira firman Tuhan, renungannya secara singkat sudah boleh kita dengar bersama, dan kami berdoa agar kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menjadi berkat buat kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa mari kita bersama-sama Tuhan berpihak juga pada kaum yang lemah. Saat kita berpihak pada kaum yang lemah, maka kita juga ada pada posisi bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh bermanfaat buat kita semua, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi pada acara-acara ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih, shalom, selamat malam.